Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab kedua yang membahas tentang fardu ain, membahas tentang ilmu. Bada ilmu saya fardu ain, bada ilmu saya fardu kifayah. Bahwasanya kewajiban betul kaulah menajunan saja sebagai muslim jika dintoh pada telok hal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban sepertama, kewajiban yang harus dilaksanakan al-amal. Nomor dua, perintah untuk dihindari, untuk ditinggalkan. Kemudian seketelok arba'atu i'tiqad, keyakinan ada. Jadi polasannya ada yang harus dilaksanakan, ada yang harus ditinggalkan, dan ada yang harus diyakini. Ini terfokus sudah telok hal tadi toh. Nah, kapan ilmu nikah akan menjadi fardu ain, kewajiban masing-masing bagi hal-hal yang harus dilakukan, contohnya sholat, contohnya haji, contohnya fajar zakat. Pada hakikatnya menuntut ilmu itu menjadi berstatus fardu ain, wajib bagi masing-masing, dan apabila tidak dilakukan itu menjadi berdosa. Kapan? Begitu kewajiban itu sudah jatuh hukumnya. Contoh sholat duhur. Sholat duhur itu jatuh hukum wajib kalau sudah masuk waktu duhur. Sebelum masuk waktu duhur belum sholat, belum wajib sholat duhur. Nah, pada saat masuk waktu duhur, maka berbareng dengan masuknya waktu itu, maka hukum mengetahui sholat duhur itu menjadi fardu ain. Maka menjelang kewajiban itu sudah harus dipelajari. Orang haji sebelum dia punya porsi, belum mendapat panggilan, belum fardu ain. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan haji, apa itu mikot, apa itu tahallul, apa itu larangan-larangan ihram, apa itu wukuf, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah punya porsi dan tahu bahwa tahun ini akan dipanggil untuk berangkat haji, maka itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan haji menjadi fardu ain. Begitu pula dengan zakat. Ilmu tentang zakat menjadi wajib manakala sudah punya harta 1 haul dan nyampe nisab. Adapun yang terkait dengan hal-hal yang harus ditinggalkan, maka masing-masing orang ini kalau udah pada tergantung keadaannya masing-masing. Misalnya contoh ilmu tentang menundukkan pandangan bagi orang normal fardu ain setelah dirinya mukallaf. Jadi pandangan ajli rabbil rabbi. Tapi bagi orang yang pandangannya a'ma, buta, maka status ilmu tentang menundukkan pandangan sudah tidak menjadi fardu ain bagi orang yang buta. Karena dengan kebutaannya sudah pasti tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang terkait dengan keyakinan, dengan akidah, keyakinan dalam hati dan perbuatan hati, maka wajib mengetahui ilmunya tergantung dengan bisikan-bisikan hati. Imam Ghazali, apabila ada bisikan hati, ada bisikan ragu-ragu dalam hati tentang makna-makna yang menunjukkan kepada kalimat syahadat, maka wajib hukumnya belajar ilmu yang bisa mengantarkan dia menghilangkan keraguan itu. Jawab Imam Ghazali, apabila tidak ada bisikan keraguan dalam hati tentang syahadat,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai mantap, walaupun tidak tahu dalil Al-Qur'annya apa, dalil hadisnya apa. Yang penting sampai lo andi ragu lemate tentang Allah, tentang Nabi Muhammad. Kan syahadat yang kedua, syahadatain, makanya disebut syahadatain karena dua persaksian. Yang pertama persaksian pengakuan bahwa Allah itu Esa. Yang nomor dua persaksian dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Terkait dengan dua hal ini, sampean tidak punya keraguan, walaupun sampean tidak punya dalilnya. Kemudian tinggal umur jawab Imam Ghazali. Mati sebelum sampean oning bahwa kalam Allah itu qadim, Al-Quran itu qadim, sampean oning bab mereka kira. Sampai oning bahwa suatu saat Allah dan surga bisa dilihat. Sampai belum tahu, belum terperinci ilmu tauhidnya. Hanya dua kena saya tahu. Sampai yakin Allah itu hanya satu, dan sampai yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka orang itu mati belum kepada Muslim akan heran. Membaca orang Ibbiritan la ilaha illallah areng bareng kemudian kafirat. Padahal dengan kalimat la ilaha illallah itu orang yang sekafir puluhan tahun dengan hanya mengucap satu kalimat la ilaha illallah 10 tahun murtad dengan mau percaya tidak Gusti Allah terhapus menjadi seperti bayi. Kepada Imam Ghazali, bisikan-bisikan hati terkait dengan keyakinan itu. Munculnya bisikan itu karena tabiat, karena kepribadian seseorang. Sebagian munculnya keraguan bisikan hati karena lingkungan, karena mendengar di lingkungan itu yang berpengaruh. Nanti kita harus paham, udah banyak dalam pertemuan orang yang sering mengandalkan logika. Agama itu, Islam itu paling logis, Pak. Cuma logika kita ya, akal manusia itu benar-benar bisa. Saya sering menjelaskan, tidak apa-apa saya ulang-ulang, bahwa sebagian komponen manusia terbatas. Contohnya tenaga kita, pandangan, pendengaran juga. Yang Imam Ghazali, apabila ada di suatu negeri, suatu kampung tersiar berita, pembicaraan tentang hal-hal yang bid'ah yang tidak ada sumbernya dari agama, maka seyogyanya sudah harus dibentengi sejak awal balik. Kenapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadikkan penyare itu dalam rangka mendidik anak-anak sekitar oni. Kita sering membaca bersama-sama, berpikir bersama-sama, sudah paham. Bahkan sebelum balik kita sebetulnya butuh dengan ilmu yang sifatnya Al-Quran, karena siang malam boleh disapa lo lepas dari ibadah, lo lepas dari muamalah, jika boleh disapa apapun wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.